Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini, kita akan menjelajah ke sebuah tempat yang penuh misteri dan sejarah, Gua Anggas Wesi, yang terletak di perbatasan hutan lebat Wonosalam dan Desa Jabung, Mojokerto. Konon, gua ini menjadi tempat bertapa salah satu tokoh besar pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Disinilah ia mencari ilham sebelum mendirikan kerajaan yang kelak menguasai Nusantara. Perjalanan kita kali ini bukan sekadar menelusuri alam, tapi juga menyusuri jejak spiritual dan sejarah yang terlupakan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah dan penelusuran situs kuno lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan hari ini. Konon di tempat inilah Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, melakukan pertapaan sebelum menerima ilham untuk mendirikan kerajaan besar Wilwatikta. Untuk mencapainya, kita harus melewati rimbunnya hutan, menuruni tebing curam, dan mengikuti aliran sungai hingga ke dasar tebing tempat gua ini berada. Medannya tidak mudah, tapi setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan jejak sejarah yang terlupakan. Yuk, kita mulai perjalanan. Kita akan bertemu lagi nanti, di dasar tebing, di depan pintu Gua Anggas Wesi. Pagi ini kita akan mereview salah satu gua yang ada di tengah-tengah hutan wilayah Wonosalam, teman-teman, ikut Kabupaten Jombang. Di sini ini ada gua kuno, gua purba, mungkin dulunya tempat untuk meditasi, tempat untuk bersemedi para tokoh-tokoh elit kerajaan Majapahit. Mungkin termasuk pendiri kerajaan Majapahit juga pernah bersinggah di hutan wilayah sini, teman-teman. Mari ikuti perjalanan saya dengan teman-teman ini menuju ke Gua Anggas Wesi. Nah, ini tepatnya di tengah-tengah hutan ya, teman-teman. Hutan wilayah mungkin Wonosalam atau perbatasan dengan Desa Jabung atau Lebak Jabung, teman-teman. Ini mungkin wilayah Jombang, ini ikut Jombang ya. Kita pagi ini diantar sama yang depan itu Mas Kampret, yang belakang itu Mas Yahudin atau Mas Din, Mas Dinpo. Jadi untung kita ada teman-teman ini yang menunjukkan jalan, sehingga kita bisa nyampe ke lokasi Gua Anggas Wesi ya, teman-teman. Ya, kayak gini ya rute perjalanan menuju ke Gua Anggas Wesi ini cukup ekstrim ya, cukup sulit dilalui. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman mau ke sini, saya anjurkan pakai motor-motor yang roda besar atau mobil atau motor trail ya, jangan sampai membawa sepeda metik, nanti nggak akan nyampe ke lokasi karena ini jalannya cukup terjal ya. Jadi kita ke lokasi ini dengan jalan kaki ini karena ini tempatnya ini berada di tebing atau di curah atau lembah ini ya, atau mungkin juga di bawah itu sungai. Cadin Capri bawah itu apa, sungai ta? Nah, teman-teman, oh ini gua ini tepat di bibir sungai ya, nah di pereng gunung di bibir sungai. Tadi kita nggak bisa ke sini tuh memakai motor ya, harus jalan kaki ya. Nah itu teman-teman, nah ini kanan jalan kita ini, kita lihat bersama-sama lah, itu jurang teman-teman, kayak itu dalam sekali, itu sangat dalam sekali ya.
Masih jauh, Capri. Nah, kita mau nyampe ya. Awas bikin. Ini Mas Dimpo ini untung punya motor yang kuat, tangguh, tadi bisa nyampe ke lokasi Gua Angkas Besi dengan selamat kita ini ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, dapat saudaraku semua, kita sudah sampai di lokasi Gua Angkas Besi dengan selamat ya. Nah, kita sekarang berada di sini teman-teman, Divisi Regional Jawa Timur KPH Jombang, situs Gua Angkas Besi yang berada di BKPH Jabung, RPH Sumberjo, petak 37F, KPH Jombang teman-teman ya. Dan guanya di sebelah sana teman-teman. Kita ke sana teman-teman ya. Ini kita harus turun ke bawah teman-teman, melewati sungai. Untung ini waktu kita kesini ini musim kemarau, tadi sungainya ini mengering. Tetap ada air, cuma sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini aliran sungai yang berada di bawah gua teman-teman. Di sudut wilayah Kabupaten Jombang terdapat sebuah gua di tengah kawasan hutan yang menawarkan pengalaman unik bagi para penjelajah. Adalah Gua Angkas Besi yang lokasinya di Desa Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Nama Angkas Besi sendiri berasal dari kata angga, badan, sadira, pribadi, dan wesi, hitam atau kresna. Hal ini dikisahkan dalam kitab Babat Tanah Jawi yang menjelaskan terdapat Raja Negeri Giling Wesi bergelar Watu Gunung. Konon, wilayahnya terdapat Gua Angkas Besi yang menjadi tempat Batara Wisnu bertapa. Gua Angkas Besi memiliki aura mistis yang sangat kuat sehingga ilham yang didapat melalui jalur gaib. Sebelum Majapahit terbentuk, Gua Angkas Besi dipercaya sudah digunakan sebagai tempat pertapaan oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang juluki Wilwatikta itu. Kala itu Raden Wijaya disarankan untuk tapa brata atau menenangkan diri di kaki Gunung Mojo, tepatnya di Gua Angkas Besi. Raden Wijaya melakukan pertapaan di Sendang Suruh selama 40 hari. Selama melakukan pertapaan, ia dililit pohon suruh yang tumbuh di tempatnya bersila. Di hari ke-40, Raden Wijaya mendapat ilham untuk melakukan semedi di dalam Gua Angkas Besi. Setelah beberapa hari bertapa, Raden Wijaya menerima pencerahan batin dan pikiran, yakni agar ia mendirikan kerajaan baru di sekitar Alas Tarik. Setelah mengakhiri pertapaannya, Raden Wijaya menemui Ki Gede Jabung di padepokannya. Di sana juga hadir Adipati Arya Wiraraja, Ki Bandar, Ki Wiro, Ki Nambi, dan Ki Bangga. Raden Wijaya menyampaikan ilham yang didapat dalam pertapaannya itu. Gua Angkas Besi ini terbentuk karena faktor alam teman-teman, jadi bukan gua buatan, dan gua ini sangat diyakini adalah sebagai salah satu tempat untuk bersemedi Raja Majapahit yang pertama, yaitu Raden Wijaya. Tadi sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, beliaunya Raden Wijaya sempat mengheningkan cipta, sempat ritual, sempat semedi di sini untuk menentukan arah pembuatan kota Raja Majapahit, gitu teman-teman ya. Lokasi Gua Angkas Besi ini benar-benar di tebing teman-teman, atau di curah yang paling bawah teman-teman, karena ini dekat dengan sungai. Jadi kalau musim penghujan, sungai ini meluap, bahkan sampai masuk ke dalam rongga-rongga atau lorong-lorong gua-gua yang ada di lokasi Gua Angkas Besi ini teman-teman. Di sini ini tanaman-tanaman liar masih sangat tumbuh begitu subur ya teman-teman ya. Jadi Gua Angkas Besi ini terbentuk karena faktor alam, dan Gua Angkas Besi ini
banyak sekali lubang-lubangnya teman-teman. Jadi tidak cuma satu lubang, tapi ada beberapa lubang yang mungkin diperkirakan dulu sempat atau pernah disinggahi tokoh-tokoh pemerintah era kerajaan Majapahit ke sini teman-teman, untuk ritual, untuk semedi, untuk mendapatkan wangsit atau wahyu ya gitu teman-teman ya. Kita masuk ke dalam gua teman-teman ya. Di sini ini ada penjaga atau juru kunci gua teman-teman, beliaunya yang merawat gua ini teman-teman ya. Sedangkan di sisi timur itu ada batu kodok teman-teman, yang sangat mirip dengan kodok ya. Penampakan batu kodok yang ada di gua Anggas Besi. Nggih. Entah batu kodok ini kira-kira dulu terbentuk karena faktor alam atau memang sengaja dibuat untuk ritual acara keagamaan ya teman-teman ya. Di dekat batu kodok ini ada, kalau nggak salah ini semacam batu lingga ya teman-teman, atau batu tugu tapal batas. Kayaknya gitu teman-teman ya, kalau dilihat dari bentuk dan fisiknya. Kali ini kita mencoba untuk review sekeliling lokasi gua Anggas Besi ini teman-teman. Kita ke sisi utara lokasi gua Anggas Besi teman-teman ya. Di gua Anggas Besi ini teman-teman, ini banyak sekali gua-gua kecil yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ini semacam cerungan atau pereng gunung dan membentuk pola-pola lubang-lubang kayak gini. Nah, di sini dinamai dengan nama gua Anggas Besi. Mungkin juga gua-gua ini dulu-dulunya itu sempat disinggahi atau sempat dibuat pertapa oleh tokoh-tokoh pemerintah kerajaan Majapahit. Mungkin salah satunya adalah Raja Majapahit Raden Wijaya teman-teman. Di sini ini tempatnya cukup sejuk, cukup adem, cukup rindang ya teman-teman, untuk barangkali untuk melepaskan penat atau lelah-lelah yang kebanyakan pikiran yang di rumah, bisa mampir ke sini untuk refreshing biar pikiran kita ini segar kembali. Nah, ini sulur-suluran ini terbentuk dengan alami. Jadi ini masih alami, masih fungsi ini gua ini kayak gini ini, atau apa ini, rayut-rayutan atau apa ya, apa jenenge Cak Din, akar-akar pohon yang ada di atasnya itu menjulur sampai ke bawah. Orang Jawa ngarani sulur. Nah gitu. Ini kita bersama dengan Mas Dinpo Channel lagi sama-sama ngeliput di lokasi Gua Anggas Besi yang berada di tengah-tengah hutan wilayah, kalau nggak salah itu Wonosalam ya teman-teman. Ya demikian teman-teman, sahabat saudaraku, perjalanan saya kali ini untuk mereview salah satu gua yang berada di Kabupaten Jombang, tepatnya Gua Anggas Besi teman-teman ya. Mohon maaf barangkali di video saya kali ini ada penyebutan kata nama tempat dan lain sebagainya yang tidak sesuai ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.